Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam Pak Del. Eh, apa Gimana kabar, Pak Bu? Del? Apa yang bisa saya bantu Pak? Oh, saya kabar baik Jadi Pak. begini, baik Bu ya. Alhamdulillah saya juga kabar baik, Bu. Jadi begini, Alhamdulillah. Bu. Sebenarnya saya juga merasa enggan ingin menyampaikan kepada rekan yang lain mengenai permasalahan saya ini, Bu. Jadi saya ada sedikit permasalahan. Namun sebelum saya sharing atau saya ceritakan, saya ingin menanyakan apa Ibu siap untuk mendengarnya, mungkin ya meluahkan kegalauan, kegundahan saya ini, Bu. Apa Ibu ada waktu? Insya Allah saya siap Pak. Terima kasih saya udah dipilih sebagai orang yang mau Bapak berbagi tentang masalah Bapak Pak. Ya, Kira-kira itulah, Bu. Pak, apa yang akan ingin Bapak dapatkan dari percakapan kita Pak? Jadi begini, Bu. Jadi selama ini saya itu kan mengajar di kelas 7, Bu. Oh, jelas tujuh Jadi Pak ya. ya Ibu kan tahu kelas 7 atau kelas 1 SMP itu kan ketika baru masuk mereka ke Ya baru 1 sekolah. bulan nih Pak ya. Iya, jadi Ya. mereka ini kan masih bawaannya itu bawaan sifat-sifat SD-nya seperti itu. Jadi Ya. di antara sekian banyak siswa siswi kami itu, Bu, jadi ada satu orang ini, Bu, namanya Khairul. Jadi dia permasalahannya itu dia belum belum lancar atau boleh saya katakan belum bisa dia untuk membaca, bahkan dia itu belum seutuhnya mengenal lambang huruf dari A, B, C, D, E sampai Z. Ketika saya meminta dia untuk membaca atau mengeja tulisan tersebut, saya heran kok bisa sudah tamat dari SD, si anak ini belum belum bisa membaca. Namanya Khairul, Bu. Ya, gitu. Oh namanya Khairul Jadi Pak ya? ya Khairul namanya. Jadi saya coba telusuri. Ternyata ketika saya tes untuk membaca, selalu dia seperti itu. Ketika saya tes membaca, selalu dia seperti itu membacanya. Kemudian satu hari saya coba dia minta untuk ke depan kelas. Khairul, coba tuliskan nama lengkap kamu. Sudah, kemudian tempat tanggal lahir, selanjutnya alamat dia, kemudian asal sekolah, hanya itu saja saya minta. Padahal kan yang kita ketahui, lulusan sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah itu harus sudah mampu membaca, baca tulis. Ya, Calistung kalau tidak salah ya dasar betul ya, Pak. dasar. Ya. Nah, tapi ini dasar saja dia belum. Jadi itulah. Jadi ketika saya pelajari di mana kendalanya ini. Seperti itu. Saya coba Uh, ketika iya, oke. Gini Pak, kan ada itu namanya disleksia. Mungkin apa karena disleksia atau dia memang kurang kurang waktu ketika belajar di SD-nya mungkin tidak optimal, banyak libur atau bagaimana Pak? Atau ada suatu kendala dia untuk mengenal huruf. Biasanya anak yang SMP kata Bapak tadi, dia hurufnya semua bisa Pak, Iya, dari A, B, C, D sampai Z bisa. Tapi kalau ditanya random iya. gimana Pak? Bisa dia Pak? Iya, jadi saya coba tanya random. Saya tanya misalnya huruf N, saya tanya. Jadi dia Ya, tidak tahu huruf N itu yang mana. Jadi ada lambang-lambang secara random ketika saya tanya itu dia tidak tahu. Jadi saya belum belum menemukan di mana permasalahan si Khairul ini hingga dia seperti itu. Jadi itulah makanya saya coba sharing ini kepada Ibu. Siapa tahu ya kan, siapa tahu saya dapat dapat inspirasi baru, dapat pengetahuan baru mengenai permasalahan yang sedang saya hadapi baik. ini. Kemudian ini ya, kemudian ini lagi, Bu. Ya, Jadi saya ketika saya mencoba menelusuri sebelum saya menelusuri sampai ke orang tuanya,
saya coba berkomunikasi dengan guru PAI-nya, pendidikan agama Islam, pendidikan agama Islam. Saya bertanya kepada beliau, Bu Cut, bagaimana sih Khairul ini Bu Cut tentang baca tulis Arabnya? Oh, si Khairul. Jadi dia dia bermasalah juga, Pak. Oh, berarti sama. Baca tulis Latinnya juga dia sedang bermasalah ini. Jadi ketika saya berkomunikasi dengan guru PAI tadi, Bu Cut tadi, jadi kami berdiskusi lah bagaimana cara-cara kami untuk membantu si Khairul ini agar dia dapat membaca, menulis baik itu tulisan Latin ataupun tulisan Arab, Bu. Seperti itu. Oh gitu Pak. Jadi si Khairul ini memang betul-betul berarti di kelas dia belum tahu apa-apa ya Pak. Maksudnya ketika Bapak kan idealnya SMP itu seperti apa Pak? Berarti Iya, seharusnya minimal dia walaupun belum begitu memahami tentang struktur kalimat, memahami teks, memahami wacana, minimalnya dia itu sudah memahami membaca seperti itu, Bu. ya, Kemudian lambang huruf itu dari A sampai Z itu dia sudah tahu. Mau seperti apapun kita tanya, mau random, mau berurutan, di mana posisinya, bagaimana lambangnya. Seharusnya anak usia kelas 7 SD itu mereka sudah tahu, tapi ini ceritanya si Khairul ini itulah yang membuat saya itu agak terasa pening, Bu. Pusing saya bagaimana ini cara-cara menyelesaikan ya. permasalahan Karena ini kita seperti mau itu. lanjut konsep SMP, dianya belum bisa membaca Pak ya. Iya, Gini itu. Pak, kira-kira itu si Khairul kalau kita skalakan dari rentang 1 sampai 10 itu, kira-kira dia berada di posisi berapa Pak? Jadi kalau menurut skala dari 1 sampai 10, kalau menurut saya si Khairul ini masih di angka 5, Bu. 5 atau 6 lah paling paling saya 6 belum berani juga saya memberikan dia 6, 5 seperti itu. Atas dasar apa Bapak memposisikan dia di posisi 5 Pak? Ya, ketika dia belum bisa membaca, Bu, ini bukan untuk pemahaman. Ketika dia belum bisa membaca, itu masih skalanya di bawah 6. Ketika dia sudah mampu untuk membaca, mengenal huruf, walaupun belum paham dengan apa yang dia baca, saya sudah berani memberi dia nilai 6 atau 7. Ketika dia sudah mampu membaca, mengenal lambang huruf, kemudian memahami teks, konteks, paragraf, wacana yang dia baca, maka itu saya sudah berani memberi dia nilai 9, walaupun bukan 10, seperti itu. 9 Oh, atau 9,5 saya sudah berani memberikan nilai untuk si Khairul ini. Tapi ceritanya jadi sekarang, ya, Pak. ceritanya sekarang si Khairul ini itulah tadi lambang huruf saja dia belum kenal dengan seutuhnya. Membaca juga kalau bahasa kita orang Aceh ini lagi kameng bate seperti kambing naik ke atas batu seperti itu. Ya. Ketika naik jatuh, naik jatuh, naik jatuh. Jadi seperti itu, Bu. Santo-santo Pak ya. Ya. Ya, Um, seperti Gini itu. Pak, kalau kira-kira kalau di posisi idealnya si Khairul dia dari rentang 1 sampai 10 dapat poin berapa dia Pak? Kalau kondisi idealnya dia? Kondisi idealnya dia ketika nanti dalam perjalanan itulah, Bu. Jadi saya coba ini selama 1 tahun ajaran ini, mulai semester ganjil ini, tahun ajaran 2023-2024 ini, saya memiliki komitmen agar si Khairul ini saya coba untuk melakukan bimbingan privat untuk mengenal lambang huruf, membaca. Kemudian di semester kedua atau semester genap nanti di tahun ajaran yang sama ini 2023-2024. Jadi si Khairul ini ketika setelah mampu membaca, dia mampu memahami teks yang dia baca, wacana yang dia baca, konteks yang dia baca. Kemudian dia mampu menjelaskan inti dari apa yang dia baca. Walaupun
tidak persis sama seperti apa yang dia baca. Karena kita kan punya bahasa kita masing-masing, Bu. Ketika kita baca, pemahaman kita kan beda-beda. Jadi saya berani nanti memberikan dia skala nilai itu 9 lebih kurang lah, Bu, atau 9,5 untuk dia, seperti itu. Tapi dengan catatan, dia itu seperti yang saya sampaikan tadi, di semester ganjil dia harus kenal lambang huruf itu tadi, A, B, C sampai Z, kemudian dia lancar dalam membaca, kemudian dia paham tanda-tanda baca yang dasar saja dulu, seperti tanda titik itu fungsinya untuk apa, kemudian tanda koma fungsinya untuk apa, tanda tanya, tanda seru, tanda petik, tanda kutip, kurung kurawal. Jadi hal-hal dasar seperti itu nanti akan saya coba ajarkan, karena saya kan bahasa Indonesia, Bu, itu di semester ganjil ini. Kemudian ketika di semester genap nanti, saya akan mencoba meminta dia untuk memahami teks atau memahami wacana. Misal contoh, saya akan memberikan satu teks narasi kepada dia, satu halaman seperti itu. Jadi dia baca, saya berikan kesempatan untuk dia untuk membaca, memahami, kemudian menyampaikan. Bahkan kalau bisa, dia itu menjelaskan lagi apa yang dia baca itu. Menurut dia, apa yang sudah dia pahami dari bacaan tadi itu. Jadi seperti itu, Bu. Oh, mulia sekali langkah-langkah yang akan Bapak lakukan. Kira-kira Pak, langkah awal apa yang pertama kali akan Bapak persiapkan untuk merealisasikan penyelesaian masalah Khairul, Pak? Oh ya, jadi langkah awal yang akan saya coba lakukan untuk menyelesaikan permasalahan Khairul ini, yang pertama saya akan berkoordinasi dengan guru mata pelajaran PAI-nya tadi, kemudian dengan wali kelasnya. Selanjutnya saya akan mencoba untuk datang ke rumah dia. Saya akan berkomunikasi dengan kedua orang tuanya. Seperti itu. Kalau tidak memungkinkan saya ke rumah orang tuanya, maka saya akan mencoba untuk mengundang orang tuanya, boleh ibu atau ayahnya, ke sekolah. Namun lebih idealnya itu kalau masih ada kedua orang tuanya, dua-duanya. Jadi kenapa saya katakan demikian? Jadi tanggung jawab si anak ini itu bukan pada ibu saja, bukan hanya pada ayah saja. Begitu juga dengan kita guru, bukan hanya tanggung jawab kita sebagai guru. Karena mereka murid itu bersama kita itu paling lama hanya 6 atau 7 jam. Selebihnya itu kan mereka bersama orang tuanya. Jadi langkah saya akan coba berkoordinasi, mencari penyelesaian, bagaimana saya coba untuk menyelesaikan seperti yang Ibu Rizka berikan masukan tadi. Saya akan mencoba hal itu, Ibu. Baik sekali langkah yang akan Bapak lakukan. Kira-kira kapan langkah awal itu akan segera Bapak lakukan, Pak? Oh ya, jadi ini kan kita sekolah itu baru berjalan sekitar 2 bulan, Bu. Kita masuk itu kan 15 Juli kalau tidak salah. 15 Juli, ini berarti Agustus, mau berakhir Agustus. 1 bulan lebih lah udah kita ini jalan 2 bulan. Jadi rencana saya hari ini kan tanggal 29. Nanti saya akan coba itu di awal September nanti, Bu. Di minggu-minggu pertama September saya akan mencoba untuk memulai ya melakukan observasi ini ya, dari pra observasi, kemudian saya melaksanakan observasinya hingga pasca observasi seperti itu, Bu. Nanti akan terlihat bagaimana hasil yang akan saya peroleh, yang akan diperoleh nanti dari perubahan yang terjadi pada si Khairul ini. Seperti itu. Saya akan melakukan mungkin evaluasi per sebulan sekali atau per 3 bulan sekali itu, Bu. Saya akan coba nanti. Oke. Oh gitu, Pak. Kira-kira dalam aksi Bapak itu yang akan langkah-langkah yang akan Bapak lakukan terhadap Khairul, apakah terdapat tantangannya, Pak? Misalnya mungkin ini yang kita khawatirkan, mungkin orang tuanya pun berpendapat itu kan urusan membaca, urusan
mendidik anak tentang membaca itu urusan guru. Saya ini di rumah pun dah repot cari rezeki misalnya gitu Pak. Kira-kira Ya, dengan tantangan yang seperti itu, karena kan orang tua kadang pun orang tua kan tidak berpendidikan semua Pak. Jadi kira-kira apa langkah yang akan Bapak lakukan? ya. Ketika hal ini mendapat kendala atau adalah batu sandungan terhadap apa yang saya rencanakan ini, saya akan tetap berpikir positif. Saya akan tetap berpikir positif, melanjutkan kegiatan ini. Jika orang tuanya belum mendukung, akan saya berikan masukan pelan-pelan. Apakah si ayah tidak mendukung atau si ibu tidak mendukung, saya akan memberikan masukan pelan-pelan. Jika memang kedua orang tuanya belum juga mendukung, kami dari guru si Khairul ini akan mencoba di sekolah bagaimana perubahan yang akan kami lakukan untuk anaknya mengenai dia bisa baca tulis seperti itu. Bahkan kalau memang nanti guru matematikanya mau bergabung, jadi bisa juga sekalian baca tulis dengan berhitung seperti itu. Kalau baca tulisnya kan Latin dengan Arab, kemudian berhitungnya. Karena saya yakin anak yang belum begitu mengenal lambang-lambang huruf, dia juga masalah berhitungnya juga itu bermasalah. Saya yakin seperti itu. Namun saya belum koordinasi, nanti akan saya coba koordinasi kepada guru tersebut. Jadi itu saja dulu Bu dari saya Bu. Terima kasih Bu Pak, atas selama waktunya. sesi kita berbicara kita ini kira-kira apa manfaat yang Bapak dapatkan Pak? Jadi manfaat yang saya dapatkan dari yang sebelumnya, ilmu yang saya peroleh itu hanya satu, ketika saya berdiskusi bertambah satu lagi atau bertambah dua lagi. Jadi sebenarnya hasil diskusi kita ini atau manfaat dari diskusi kita ini sangat-sangat bermanfaat sekali. Terima kasih sekali Ibu Rizka atas Ya. kesempatan dan waktunya Ibu. Jadi lain kali nanti. Terima kasih Pak. Jadi ketika nanti saya tanya-tanya lagi Pak Dery kayak mana si Khairul perkembangannya, saya suka sekali karena itu ibadah yang luar biasa sekali dari Pak Del untuk si Khairul ini. Semoga ada perkembangan positif dari Khairul Pak. Insya Allah Bu. Ya terima kasih Bu. Baik Bu. Saya pamit dulu Bu. Ya, makasih Pak. Saya juga Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Del. Waalaikumsalam Bu Rizka. Sebentar. Ya, insya Allah ada Ibu. Alhamdulillah ada. Pak, saya butuh bercakap-cakap dengan Bapak. Ada sedikit yang mengganjal pikiran saya, Pak. Oh, begitu Bu ya. Oh, baik Bu, baik. Ya, saya ada waktu. Jadi apa tujuan Ibu mengajak saya untuk berbincang hari ini, Bu? Ada permasalahan apa? Begini Pak, kami kan di sekolah ada perlombaan, lomba pidato. Itu tampil ke depan seluruh siswa sekolah setiap setelah yasinan. Itu anak-anak tampil di depan seluruh siswa dan guru. Jadi lomba pidatonya itu ada dua jenis. Satu pidato religius, satu lagi pidato intelektual. Jadi gini Pak Del, di pidato religius di kelas saya, anak di kelas saya, siswa-siswa saya itu sudah ada dua orang yang mencalonkan diri. Sedangkan di pidato intelektual belum ada calonnya Pak. Sedangkan setiap kelas harus mengirimkan minimal satu orang sebagai peserta pidato Pak. Iya Bu. Oh begitu Bu ya. Jadi nama siswa ini siapa itu Bu yang seperti itu? Begini Pak, jadi saya gadang-gadang atau saya rencanakan, yang saya prioritaskan dia untuk ikut, itu namanya Nabila Pak. Dia kenapa dia saya ajukan rekomendasi sebagai
peserta pidato karena dia waktu di SMP sudah pernah mengikuti pidato, Pak. Dan dia juga kemampuan intelektualnya, alhamdulillah kita lihat di kelasnya pun yang terbaik daripada teman-teman yang lain, Pak. Jadi begitu, Bu. saya rasa dia itu cocok, Pak, untuk ikut pidato. Tapi sampai dengan sejauh ini dia belum mau ikut, Pak. Oh, begitu. Apa alasannya, Bu? Bisa Ibu jelaskan? Gini, Pak, dia dulu waktu ikut pidato dulu, dia itu tidak berhasil, tidak sesuai dengan yang dia prediksikan. Jadi dia ikut pidato itu dia punya trauma gitu, Pak, untuk ikut pidato dan dia takut untuk tampil di depan gitu, Pak. Oh iya. Baik, Bu. Jadi ketika Ibu akan mencoba untuk membimbing si anak ini, kira-kira berapa skala perolehan nilai jika dari 1 sampai 10? Menurut keyakinan Ibu itu berapa? Sepertinya sekarang kalau saya nilai dia di posisi 6, Pak. Karena kalau kita lihat dari segi kemampuan dia sudah punya, tapi ini karena trauma dan pernah kejadian malu, jadi dia agak enggan untuk ikut pidato kembali, Pak. Oh, begitu. Oke. Jadi ketika setelah Ibu coba untuk melakukan proses ini, berapa kira-kira keyakinan Ibu untuk perolehan nilai dari 6 itu berapa kira-kira nanti akan bertambah? Saya yakin misalnya kita terus memotivasinya dan memberikan cara-cara bagaimana cara berpidato dengan baik, saya yakin dari angka 1 sampai 10 sepertinya dia bisa 9, Pak. Karena saya sangat yakin akan potensi yang dia punya. Atas dasar apa ya Ibu yakin dari 6 hingga naik ke 9 seperti itu? Begini, Pak, dia kan sudah pernah ikut pidato. Berarti dia sudah punya kemampuan untuk berdiri di depan dan saya lihat ketika pelajaran dia selalu menjadi ketua kelompok diskusi dan ketika presentasi dia membawakan dengan sangat baik dan kemampuannya itu alhamdulillah di kelasnya itu yang terbaik. Jadi saya rasa alasan dia belum mau ikut sekarang cuma karena trauma itu, Pak. Karena trauma pernah gagal di SMP gitu, Pak. Iya. Baik, Bu. Kira-kira menurut Ibu, kapan kepastian hal ini akan Ibu coba lakukan kepada si anak tersebut, Bu? Rencana saya, karena kebetulan itu saya waktu pertama hari saya tanyakan itu hari Senin kemarin, Pak. Waktu jam saya di kelasnya. Jadi tadi saya nggak sempat masuk ke kelas karena saya masuk di kelas lain penuh jamnya, Pak. Jadi saya bisa masuk kembali di kelasnya ada jam P5 di kelas tersebut mungkin hari Sabtu, Pak, karena lombanya masih minggu depan. Iya. Dan itu yang saya punya kesempatan untuk masuk. Tapi saya nggak masuk, Pak. Saya beri penjelasan bagaimana dan sepertinya begini, Pak. Kayaknya kalau dia saya beri motivasi, mungkin dia kemarin itu waktu dia memprediksikan di SMP, dia mempersiapkan bahannya pidatonya seperti ini, ketika tampil dan gugup, dia tidak tampil secara all out, mungkin dia malu karena tidak sesuai dengan yang dia ini kan, mungkin karena kurang latihan, Pak. Jadi rencana saya akan meminta bantuan dari guru bahasa Indonesianya untuk membimbing di bagian pidatonya, Pak. Dan untuk dia tampil ke kelas sesering mungkin, Pak. Karena kayaknya kalau masalah malu dan trauma itu kalau kita biarkan terus, Pak, trauma itu akan terus berkelanjutan, Pak. Tapi benar, dengan dengan kita terus berusaha sedikit, jadi dia sudah terbiasa. Istilahnya jam terbang kalau kita, Pak, ya. Semakin kita sering tampil di depan, insya Allah hasilnya akan baik, Pak. Iya. Oke.
Jadi saya ingin bertanya lagi nih Bu. Jadi Ya, boleh Pak. bagaimana cara Ibu menyelesaikan permasalahan ini Bu? Cara, trik, atau seperti apa mungkin? Bisa Ibu sampaikan. Oh, mungkin Pak, ini kan saya sebagai wali kelasnya sudah berbicara di depan umum dan nanti insya Allah saya akan panggil dia pada hari Kamis ini Pak. Bicara dari hati ke hati dengan dia, mungkin tidak cukup dengan itu, saya juga akan meminta support moral dari orang tuanya untuk perkembangan si Nabila dan juga saya ingin meminta dukungan dari guru-guru mata pelajaran yang lain, Pak. Maksudnya memberi support bahwa dia memang bisa, Pak. Karena memang dari segi kemampuan dia bisa, cuman kurang berlatih saja, Pak, sepertinya seperti itu. Jadi dengan dia berlatih dan sering tampil di depan umum, insya Allah ketika tampil lagi di depan umum lagi akan lebih baik, Pak. Jadi selain dari pihak yang sudah Ibu sebutkan itu, mungkin masih ada pihak-pihak lain mungkin yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan ini, Bu. Mungkin siapa saja selain yang sudah Ibu sebutkan itu? Selain yang sudah saya sebutkan ini, mungkin selain itu Nabila juga harus punya intrinsik dari dalam, Pak. Yang kita ini kan motivasi dari luar, kita sudah melalui guru-guru yang lain, melalui orang tua, melalui dia sendiri dari dalam, misalnya seperti ini. Ketika dia berpidato itu bukan hanya untuk meraih juara, Pak. Karena juara itu saya sudah katakan padanya bahwa itu adalah sebuah bonus. Yang penting adalah proses dia semakin mengembangkan diri dengan ilmunya dan ketika dia mau sharing, kan pidato itu kita sharing informasi kan Pak. Jadi ketika dia udah mau sharing dengan teman-temannya, maka dia sudah berbagi ilmu dan insya Allah bernilai amal bagi dia Pak. Jadi ketika orang mungkin gini, ketika dia sudah termotivasi intrinsiknya sudah bangun, mungkin itu akan lebih baik Pak. Jadi setelah motivasi dari luar, juga motivasi dari dia sendiri Pak. Cara-cara Ibu membangun motivasi si anak ini, si Nabila ini bagaimana Bu? Baik itu motivasi dari diri dia ataupun dari luar. Bagaimana cara Ibu? Nah, dari luar seperti saya katakan tadi Pak, saya akan menghubungi orang tuanya untuk memberikan support kepada dia untuk berani tampil dalam pidato intelektual di sekolah dan juga dari guru-guru yang lain dengan cara guru-guru yang lain mengatakan bahwa kamu Nabila pasti bisa dan mungkin ini kan karena pidato intelektual bisa guru-guru memberikan tugas sesuai dengan mapelnya untuk dia berpidato di kelas terlebih dahulu Pak. Jadi karena ketika dia sudah terbiasa, rasa canggung, rasa malu, dan rasa traumanya itu akan hilang Pak. Kalau motivasi intrinsik seperti saya bilang tadi, memotivasi bahwa dia ini sharing ilmu, insya Allah akan bernilai ibadah. Bukan hanya tujuannya untuk lomba gitu Pak. Oh, begitu Bu ya. Baik. Kemudian tindak lanjut untuk hal ini, bagaimana yang sudah Ibu rencanakan atau Ibu pikirkan mengenai tindak lanjutnya? Itu yang saya bilang Pak, hari Kamis, insya Allah saya panggil dianya. Dan hari Kamis juga, karena kebetulan hari Kamis saya cuma pikir aja Pak. Jadi hari Kamis saya juga mengkoordinasi dengan teman-teman rekan saya yang masuk di kelasnya juga. Dan saya bisa menghubungi orang tuanya Pak. Seperti itu kira-kira Pak ininya Pak. Oke, itu ketika hal ini memang sesuai dengan yang Ibu harapkan. Tapi Ibu juga harus berpikir juga, ketika hal ini tidak sesuai dengan yang Ibu harapkan, bagaimana tindakan Ibu nantinya? Saya orangnya tipenya optimis Pak. Ya, ketika tidak berhasil, kita akan mempunyai jalan yang lain, insya Allah. Apalagi sepertinya kita sudah menggerakkan dari motivasi intrinsik, motivasi ekstrinsik.
untuk dia berani tampil ke depan, Pak. Karena kan tujuan kita insya Allah supaya dia mau mengembangkan dirinya, Pak. Jadi kita sebagai gurunya, kita sebagai wali kelasnya harus yakin dia bisa. Ketika kita pun dia mau nggak ya, dia nggak ya, ketika kalau kita kurang yakin, nanti si anak pun jadi kurang yakin, Pak. Ya, jadi kalau kita semangat, insya Allah nanti akan berhasil dengan sesuai yang kita harapkan, Pak. Iya. Jadi ini 11 menit, berarti masih ada 4 menit lagi, Bu. Baik, Bu, luar biasa tentang semangat Ibu, keyakinan Ibu ingin mengembangkan murid Ibu ini. Kemudian apakah hal ini akan berdampak bagi rekan-rekan yang lain atau bagi murid-murid yang lain, Bu, kalau menurut Ibu, jika hal ini Ibu lakukan? Ya, sebenarnya Pak, mau saya bukan cuma satu Nabila, Pak, tapi ada Nabila-Nabila lain yang di kelas yang juga mau ikut pidato, Pak. Karena pidato itu melatih kemandirian mereka, melatih mereka berani tampil di depan, dan itu sangat berguna bagi pengembangan diri mereka ke depan. Misalkan mereka kuliah atau mungkin mereka langsung bekerja, sekarang pun segala sesuatunya mereka harus berani berbicara dan tampil di depan. Jadi impact-nya, makanya saya waktu hari Senin itu tidak langsung memanggil Nabila saja, tapi saya mengetuk hati seluruh siswa-siswa saya, Pak. Karena keinginan kita maunya gini, Pak, pas mau kita tanyakan siapa mau ikut pidato intelektual, maunya kita yang sibuk memilih siapa yang terbaik yang bisa ikut, karena kan maksimalnya 2, Pak, gitu. Tapi ternyata kenyataannya nggak ada. Ya, itu mungkin jadi ujian kita sebagai guru, dan kita sebagai guru pun jangan menyerah, Pak, karena insya Allah setiap ujian pasti ada jalannya ke depan, Pak, ya. Ya. Ada hal lain lagi yang ingin Ibu sampaikan mungkin mengenai permasalahan ini? Gini Pak, Saya siap untuk mendengar, Ibu. ya, saya sangat berterima kasih kepada Pak Deli. Kadang-kadang saya yang nggak punya waktu, Bapak punya waktu. Bapak nggak punya waktu, saya yang punya waktu gitu, Pak. Alhamdulillah hari ini dengan cara sharing atau saya mengungkapkan apa yang menjadi beban pikiran saya dalam minggu ini, Pak. Alhamdulillah saya jadi nampak apa ya kira-kira yang harus saya lakukan, ya. Dan sebaiknya harus segera saya lakukan, karena untuk tampil di depan itu, jangankan Nabila, ya saya sendiri pun kita butuh persiapan, Pak. Karena berdiri di depan tanpa persiapan itu memang luar biasa, karena bisa menampilkan trauma seperti Nabila ketika di SMP, Pak. Jadi intinya harus siap dengan berbagai persiapan yang terbaik, Pak. Baik, saya sangat mendukung dengan apa yang Ibu sampaikan barusan. Jadi mohon maaf, Bu, untuk sementara. Jadi saya hanya sampai di sini waktu saya. Nanti lain kali insya Allah saya siap menerima apapun yang akan Ibu sharing mengenai permasalahan yang Ibu alami di sekolah. Baik, Bu, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Del. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.